Oke, kembali lagi bersama gua Fitrah Mertens di Kesini Aja TV. Ya, jadi gua kali ini mau ngebahas postingan yang lagi rame di IG-nya Kesini Aja TV ya. Di kesiniaja.art itu ya. Itu udah hampir 5 juta ya yang nontonnya, itu hampir 4,4 hampir 5 jutaan lah yang nontonnya. Nah, dari sini gue bakal jelasin itu kenapa gue ada di Laos ya. Jadi sebelum dimulai, kalian jangan lupa di subscribe dulu channel ini supaya kalian tahu info-info video terbaru di Kesini Aja TV. Oke? Ya, jadi gini guys, gue waktu itu tanggal 2 Agustus berangkat ke Thailand karena di situ gue ada offers kerjaan ya ke Thailand. Tapi di situ ya yang namanya itu kan hidup misteri ya, jadi nggak tahu kita sampai bisa ke Laos tuh kayak gitu. Jadi awalnya kan kita di Thailand dulu ya, ada lowongan infonya kan di Thailand. Nah udah gitu kita malah diseberangin ke Laos gitu. Jadi ke Laosnya gitu sampai di perbatasan Thailand itu kita diantarin sama orang itu ya, company ya. Kirain gua tuh mau dikerjainnya benar di Thailand, taunya di Laos men, di Golden Triangle itu di Laosnya itu. Nah itu gua di situ sama temen gua nyebrang aja di situ ini sama company itu bareng kan, nyebrang. Nah di situ gue udah mulai curiga, why cek aing teh gitu ya. Kenapa gitu kok tiba-tiba diseberangin ke Laos gitu kan, sementara itu orang dari agensinya itu ngejanjiin kerjanya di Thailand. Wah ini udah gak benar, ini udah gak balik gitu, bahasa Sundanya udah gak benar itu kan. Nah diseberangin ke Laos. Nah itu di situ kita malah dipekerjakan jadi scammer bro. Di scammer itu kita suruh cari-cari orang yang buat deposit di itunya, di apa tuh kayak aplikasi trading kayak gitu lah di situ. Sementara itu tuh ya gua lihat sih di situsnya itu ilegal gitu. Wah gua kayak gini jadi kayak ke trap dong, dia kayak kejebak lah kayak gitu kan. Yang si agensinya ngejanjiin bakal jadi admin di salah satu perusahaan vintage itu. Jadi ya gua gimana ya, di situ gua udah kebingungan juga. Nah baru dapat 3 hari gue kerja di situ, gue langsung telepon KBRI. Itu udah agak bener lah kerjaan. Nah pada suatu hari kemudian, seminggu gua di situ, si ini perusahaan tiba-tiba ngekat gua, nggak tahu apa itu namanya, nggak tahu alasannya apa kok gua diberhentiin gitu. Nah si perusahaan minta gua tebusan katanya. Jadi ya tiba-tiba ngeberhentiin. Ya mungkin kayaknya itu gue inget sih, gue nelpon orang rumah kayak gitu kan, nelpon orang ini kan ya gue gak tahu gitu, soalnya di peraturannya juga gak ada apa tuh namanya, gak ada peraturan simpan nomor HP kayak gitu, jadi seolah kayak ngejebak gitu. Nah di situ gue udah laporan aja ke KBRI. Nah udah kesininya gue telepon ke SBMI juga gitu kan. Kita di situ ya sebulan adalah kita di situ proses KBRI. Soalnya ini udah, gue gak mau kerja kayak gitu, kayaknya udah gak bener lah ini kerjaannya kan. Udah sebulan kita di situ. Wah kita pokoknya di perusahaan itu akses telepon dibatasi, paspor juga diambil itu kan. Terus di situ juga ada tekanan juga bro. Tekanannya ya itu, pertama sih emang 1 bulan pertama emang kayak dimanjain gitu kan.
kayak ibaratnya tuh kayak dikasih kesenangan dulu lah. Tapi pas udah sebulan 2 bulan si company itu mulai ngepres kita, coy. Mau gak mau kita harus berhasil nyekem orang itu biar depo itu di situsnya, ya kalau enggak ada ancaman atau ancaman tersendiri antara ya kalau enggak di setrum itu kan. Pokoknya ini perusahaan yang apa tuh namanya yang udah gua kerjain di situ tuh, jadi kayak kasus-kasus kemarin di Kamboja gitu kan. Nah makanya gua ke Thailand juga ke situ ya, kirain gua aman gitu kan. Ya kalau misalkan ada offers kerjaannya di Kamboja kayak gitu, gua ogah lah. Soalnya you know lah, tahu sendiri di situ udah banyak kasus. Sementara kan ini di Thailand, ya kirain aman gitu kan. Taunya ya malah disebangin ke Laos juga kan. Ya itulah, kena scam gua. Oke, lanjut lagi ya. Nah di situ gua pada minggu ketiganya itu perusahaan terus ngasih gua kapan mau ini ada tebusan 4.000 USD. Katanya kenapa perusahaan minta tebusan 4.000 US dollar. Si company bilang, lu kesini ya, gua translating ke Indonesia aja gitu ya, soalnya dia orang Malaysia, tapi ngomongnya Melayu lah gitu. Dia tuh kenapa katanya perusahaan minta segitu, karena perusahaan mengeluarkan uang buat ngedatangin kalian di sini. Jadi kalau kalian mau pulang kalian harus ganti rugi. Anjir kan, itu mah udah masuk ranah TPPO lah. Oke lah kayak gitu gua ikutin aja jejaknya, cara main dia lah gimana. Oke, gua juga ya, sambil tiis-tiis lah, dingin-dingin di belakang gua. Di situ gua sambil telepon juga orang-orang keluarga. Nah, pada tanggal 2 September ya. Tanggal 2 September di situ rame. Temen gue juga ada yang dari Indo juga dipanggil ke kantor. Nah, di situ kita udah rame aja katanya. Kenapa ada ini? Gue di situ udah jantung juga udah debar-debaran kayak gitu kan. Gue udah pas aja, udah minta pertolongan semua Gusti Allah aja gitu ya. Pasrah gimana pun, apapun yang terbaik. Kalau misalkan gue umur masih panjang di sini, alhamdulillah. Di situ aja berdoa, minta yakinin sama yang Maha Kuasa, sama Gusti Allah. Udah gitu. Perusahaan katanya lihat-lihat juga ya, si 2 orang itu katanya dua orang teman gue itu yang itu kenapa katanya ada apa, telepon ini ada apa, telepon KBRI katanya. Ya udah, mereka juga takut karena di itu kan gua laporan sana sini ke media itu kayak gitu langsung di berita. Mereka juga takut dong. Intinya kalau misalkan udah berurusan lagi sama negara, mereka juga pasti takut gitu. Nah pada hari itu juga gua dipulangin gitu kan sama temen gua, karena KBRI Laos juga udah menekan si perusahaan tersebut ya. Jadi saya sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada KBRI Laos, media dan instansi pemerintahan yang menolong kita terjebak di salah satu perusahaan scam yang ada di Golden Triangle itu ya. Ya, jadi di sini ya kenapa itu gue jelasin itu postingan reels di IG yang sampai rame itu kenapa ya. Itu rangkuman cerita gue waktu berada di Laos. Jadi kenapa gue bikin konten kayak gini, biar kalian juga nggak terjebak gitu ya, terjebak di sindikat mereka gitu. Jadi contohnya kayak gini, sindikat mereka tuh mereka berani ngongkosin kita buat pergi ke perusahaannya. Mereka memudahkan persyaratan ya, kayak KTP, paspor, segala apa tuh namanya, akomodasi ditanggung. Itu tuh bukan ditanggung guys, jadi si uang itu tuh
ongkos kita gitu. Jadi ongkos kita yang dibayarkan perusahaan itu diganti. Makanya banyak laporan-laporan juga itu dari teman gua yang lumayan udah lama di situ. Gua pikir-pikir secara pakai logika gitu ya, kenapa sebulan 2 bulan ada yang gajinya nggak lancar aja, wah udah gak bener ini. Jadi apa tuh namanya, si gajinya itu katanya dengan alasan ini ya udah tau lah. Namanya juga mereka basicnya scam gitu kan. Jadi ya prosedurnya juga merekrut kita juga dengan cara scam itu. Jadi siapa sih yang nggak tertarik iming-iming mereka yang dikasih mes, dikasih apa tuh namanya, ongkos gratis kayak gitu. Enggak, bohong, itu semua dia tuh permainan mereka aja. Jadi ongkos kita itu dibayar dengan gaji kita. Oke, pokoknya beware aja buat kalian semua yang mau kerja ke luar negeri. Mending ini deh, mending jalur resmi aja tuh ke BP2MI. Kalian bisa ditanyain dulu di situ. Jadi biar ada protek buat kalian semua juga ya. Jadi enggak apa tuh namanya, enggak kayak kita cukup lah kita aja yang kena trap di sana. Nah, jangan ada lagi buat teman-teman kita yang kerja kayak gini. Oke ya, mungkin cukup sampai di sini dulu aja. Nanti kita bahas lebih dalam lagi ya, proses kita pulang dari keluar dari escape dari Golden Triangle-nya sampai ke Indonesia ya. Nanti gua bahas. Mungkin cukup sekian dulu aja dari gua, Pitra. Untuk video selanjutnya terus pantengin aja channel Kesini Aja TV. Jangan lupa subscribe, like, komen juga biar kalian tahu info terbaru dari Kesini Aja TV. Oke, see you next time.